Sebuah supernova pada dasarnya adalah ledakan sebuah bintang yang bersinar lebih terang dari seluruh galaksi tempatnya berada, memancarkan energi yang lebih banyak daripada yang dapat dihasilkan oleh sebuah bintang biasa sepanjang masa hidupnya. Jadi, sebuah bintang masif pada masa akhir hidupnya, biasanya bintang yang bermassa lebih dari 8 massa matahari. Energi fusinya tidak lagi bisa melawan kekuatan gravitasinya sendiri. Lapisan luar bintang akan kolaps ke dalam intinya dengan kecepatan 30% kecepatan cahaya, lalu dipantulkan kembali dengan kecepatan 30% kecepatan cahaya lagi. Hal ini akan menyebabkan ledakan yang brutal dan dahsyat. Ledakan radiasi yang dahsyat tersebut mengeluarkan material bintang dengan kecepatan mencapai 30.000 km per detik atau sekitar 10% kecepatan cahaya. Tapi, ledakan supernova biasa ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan sebuah hipernova. Sebuah hipernova adalah supernova yang sangat energik yang diduga terjadi akibat dari skenario runtuhnya inti yang sangat ekstrim. Dalam kasus ini, sebuah bintang masif yang massanya lebih dari 30 massa matahari runtuh untuk membentuk sebuah lubang hitam yang berputar, mengeluarkan jet-jet energik yang kembar dan dikelilingi oleh cakram akresi. Ini adalah jenis ledakan bintang yang melemparkan material dengan energi kinetik yang sangat tinggi, lebih dari 100 kali lipat lebih tinggi dari sebagian besar supernova, dengan kecerahan setidaknya 10 kali lebih besar daripada supernova biasa. Banyak yang mengatakan bahwa ledakan hipernova adalah ledakan paling besar yang diketahui di alam semesta ini setelah ledakan Big Bang. Walau sebenarnya Big Bang itu bukan ledakan sih. Dia cuma perluasan alam semesta yang mengembang dengan cepat hanya dalam beberapa milidetik, sehingga digambarkan seperti sebuah ledakan. Jadi bisa dikatakan kalau hipernova lah ledakan paling besar yang diketahui saat ini. Dalam ledakan supernova dan kilonova, biasanya akan terjadi nukleosintesis yang menghasilkan elemen-elemen yang lebih berat dari besi, seperti emas dan platinum. Sedangkan dalam kasus ledakan hipernova ini, energi kinetiknya yang besar mampu menghasilkan elemen natural yang paling berat yang dapat ditemukan natural di alam, yaitu uranium. Jadi ini ironis sekali sebenarnya, sebuah bintang mati menjadi ledakan besar, sisa-sisanya pun digunakan manusia untuk menjadi bom nuklir untuk meledakkan manusia yang lain. Hipernova adalah salah satu mekanisme yang menghasilkan ledakan sinar gamma, atau biasa disebut dengan gamma ray burst atau GRB. Durasi rata-rata gamma ray burst yang dihasilkan hipernova biasanya sekitar 2 detik hingga lebih dari 1 menit. Untuk saat ini tidak diketahui apakah setiap hipernova dikaitkan dengan GRB. Namun, hipernova pertama yang diketahui terdeteksi setelah GRB terdeteksi, yang ditemukan pada tahun 1997 berdasarkan data spektroskopi dari satelit Beposat. Hipernova ini diperkirakan berlokasi sekitar 6 miliar tahun cahaya dari bumi. Setelah itu, seringkali ditemukan GRB pada ledakan hipernova. Banyak diantaranya tampaknya melibatkan emisi radio elektromagnetik dengan energi total berkali-kali lipat energi supernova biasanya. Ada kemungkinan besar, namun hal ini tidak pasti, bahwa setidaknya satu GRB yang mematikan terjadi dalam 5 miliar tahun terakhir yang cukup dekat dengan bumi, sehingga secara signifikan merusak kehidupan. Menurut data penelitian ahli paleontologi, peristiwa kepunahan massal utama pada periode Ordovisium Silurium sekitar 450 juta tahun yang lalu mungkin disebabkan oleh GRB. Perkiraan ini menunjukkan bahwa sekitar 20-60% dari total biomasa fitoplankton di lautan di periode Ordovisium yang mati disebabkan oleh radiasi GRB.
Banyak penelitian yang mengkaitkan gamma ray burst yang dihasilkan hypernova bisa menghapus kehidupan di planet-planet dalam galaksi di mana hypernova tersebut terjadi. Menggunakan simulasi komputer, ilmuwan memprediksi ledakan hypernova yang cukup besar. Radiasi sinar gamma dan sinar ultraviolet yang dihasilkan bisa mensterilkan satu galaksi. Hal ini mungkin salah satu penyebab tidak banyak kehidupan yang bisa berkembang di alam semesta ini. Namun kita tidak perlu khawatir karena hypernova sangat jarang terjadi. Faktanya, tingkat hypernova yang terjadi di seluruh alam semesta teramati diperkirakan hanya terjadi cuma 5 kali setiap 1 juta tahun. Dan itu pun biasanya berlokasi di galaksi yang sangat jauh dari kita. Demikian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis, dan jangan lupa tetaplah penasaran.